Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kids. How are you? Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan pada manusia. Oke, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu salah satunya adalah tumbuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu ada 4 tahap. Ada 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama, masa bayi. Terus yang kedua, masa kanak-kanak seperti anak-anak Umi yang sekarang. Terus yang ketiga, masa dewasa seperti orang tua kita. Yang keempat, masa tua seperti nenek kita. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang ciri tubuh. Yang pertama kita bahas ciri tubuh pada masa bayi. Coba perhatikan nak dari video ini. Kira-kira dari yang anak-anak Umi lihat, video ciri tubuh pada masa bayi itu apa aja? Iya, yang pertama, bayi itu pada masa bayi biasanya belum mempunyai gigi. Terus belum mempunyai rambut atau biasanya masih botak. Terus ciri selanjutnya apa Umi? Untuk ciri selanjutnya, tinggi badan pada masa bayi ketika bayi itu adalah sekitar 35 atau 40 cm. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, untuk berat badan pada masa bayi itu biasanya 3,5 kg atau bisa lebih, bisa kurang, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas perkembangan kemampuan pada masa bayi. Kira-kira kalau anak-anak Umi bayangkan atau lihat video ini, bayi itu bisa atau mampu ngapain aja? Iya, untuk ukuran bayi, kemampuannya masih sebatas merangkak, belum bisa berjalan, tapi bisanya merangkak. Belum bisa bicara, bisanya masih terbata-bata atau masih ketawa, masih merengek, masih menangis. Jadi kalau ada anak Umi yang belajar nangis, yang disuruh belajar tapi nangis, kira-kira dia mirip apa? Ayo, mirip bayi. Oke. Terus belum bisa menulis, bisanya masih memegang atau meraba. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas ciri tubuh pada masa kanak-kanak. Nah, Umi mau tanya, kalau untuk ciri tubuh pada masa kanak-kanak kira-kira ada nggak perubahan dengan ciri tubuh pada masa bayi? Iya, ada. Untuk tubuh, rambutnya udah mulai lebat, tingginya mulai bertambah, beratnya juga mulai bertambah. Kemudian apalagi nak? Iya, giginya sudah mulai tumbuh. Itu, ya kan? Nah, untuk perkembangan kemampuan pada masa kanak-kanak juga ada perkembangannya, Nak. Apa perkembangannya Umi? Apa perkembangan kemampuannya? Yang pertama, kalau yang tadi anak bayi belum bisa bicara atau masih terbata-bata, kalau sudah masa kanak-kanak dia sudah mulai lancar berbicara. Kemudian kemampuan apa lagi Umi? Dari tadi yang belum bisa menulis, bisa menulis, belum bisa membaca, sudah mulai bisa membaca. Terus belum bisa, yang tadinya belum bisa berjalan, udah bisa berjalan, bahkan lari-lari kan, udah bisa lari-lari sekencang-kencangnya. Terus apalagi ya kemampuan perkembangannya? Kemampuan perkembangannya udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri, itu dia ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas ciri tubuh untuk masa dewasa. Nah, kalau ciri tubuh untuk masa dewasa itu pasti ada perbedaannya dengan ciri tubuh pada masa kanak-kanak. Perbedaannya apa Umi? Perbedaannya terletak pada rambutnya, kemudian
ototnya makin kuat, kemudian tingginya makin bertambah, berat badannya makin bertambah, seperti itu ya. Nah, untuk perkembangan kemampuannya juga berbeda dengan pada masa kanak-kanak. Kalau misalkan pada masa kanak-kanak hanya bisa sekedar menulis, membaca. Kalau untuk perkembangan kemampuan pada masa dewasa sudah bisa membedakan yang baik dan benar. Selain itu bisa mencuci, memasak. Selain itu apalagi ya, menyetir, memperbaiki rumah, membangun rumah, dan bekerja. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan bahas ciri tubuh untuk masa tua. Nah, kalau untuk masa tua, ciri tubuhnya seperti apa ya Umi? Ciri tubuhnya bisa kita lihat dari rambutnya yang sudah mulai berubah menjadi warna putih, kemudian kulitnya juga mulai berubah, mulai berkeriput, kemudian untuk perkembangan kemampuannya juga ada perubahan. Contohnya jalannya sudah mulai melemah, kemampuan melihat juga sudah mulai berkurang, kemudian kemampuan berbicara juga mulai berkurang, dan seterusnya. Nah, pertumbuhan pada manusia tidak bisa dilepaskan dari makanan yang dikonsumsinya. Makanan bergizi harus mengandung zat-zat seperti karbohidrat atau zat tepung, mineral, protein, vitamin, dan lemak. Karbohidrat diperoleh pada makanan pokok seperti beras, gandum, singkong, kacang hijau, dan sagu. Mineral bisa diperoleh pada air minum, sayuran, buah, dan garam beriodium. Protein bisa diperoleh pada ikan, daging, tempe, tahu, telur, dan susu. Sementara vitamin bisa diperoleh pada sayuran, buah, ikan, dan susu. Adapun lemak bisa diperoleh pada susu, daging, dan kacang-kacangan. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.